Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya di hari Jumat. Hari yang sangat luar biasa rekan trader. Minggu pertama, hari Jumat pertama, dan saat inilah non-farm payroll akan dirilis. Oleh karena itu kita akan membahas tentang non-farm payroll nanti di tema harian kita. Dan juga kita akan lanjut juga pembahasan tentang non-farm payroll ini nanti lanjut di webinar kita malam nanti. Tapi sebelumnya rekan trader, sebelum kita masuk di acara tersebut, sebelum kita membahasnya, mari kita lihat dulu kejadian yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa bagaimana pasar bergeliat. Indeks dolar Amerika kembali mencerkam, ya, kembali naik posisi yang tertinggi walaupun di penghujung acara rekan trader sebelum gulung tikar, sebelum tutup toko. Dia sedikit mengalami pelemahan dan kembali lagi ke level 98.9739 setelah tempat di level 99. Luar biasa. Sedangkan untuk Euro USD seperti biasa, penguatan terjadi membuat Euro USD melemah hingga level 1.155577. Sedangkan pound sterling tetap tendensi melemah masih terus terjadi walaupun di sesi terakhir agak sedikit menguat di posisi 1.33632, tapi secara garis besar dia mengalami pelemahan. Dan untuk gold ini waduh, lesu, lemah, letih, lesu. Gold mengalami pelemahan rekan trader. Waduh, nanti saya di acara webinar saya menjelaskan kenapa gold ini melemah. Walaupun secara garis besar kalau perang itu tendensinya akan menguat tapi melemah. Ada faktor-faktor yang menyebabkan gold ini mengalami pelemahan dan itu akan saya bahas dengan lengkap di webinar nanti. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang kemarin setelah kejatuhan yang sangat luar biasa, USD Yen Jepang kemarin mengalami penguatan. Dia kembali lagi ke level yang sangat luar biasa seperti terjadi 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu di posisi 157.851. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin dan seperti biasa setiap hari akan ada tema-tema yang sangat luar biasa yang ingin saya bawakan buat rekan trader. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas tentang emas menunggu dorongan non-farm payroll. Nah, ini dia rekan trader. Emas menunggu dorongan non-farm payroll. Ini suatu judul yang sangat luar biasa dan judul ini saya berikan khusus buat rekan trader karena nanti malam rekan trader pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat, rekan trader bisa lihat di sini 20.30 waktu Indonesia bagian barat ini akan ada rilis data non-farm payroll di mana menurut perkiraan dia berada di seputaran 58.000 dari data sebelumnya. Ada juga data tingkat pengangguran dan terjadi rata-rata pendapatan per jam juga akan dirilis. Tapi secara garis besar kalau rekan trader lihat malam nanti itu akan ada rilis sebesar 58 perkiraan. Nah, ini kalau kita lihat prediksi sebelumnya ya. Ini kalau rekan trader lihat pada prediksi sebelumnya bagaimana dia terjadi rekan trader dari proyeksinya 66 tiba-tiba dia dari data sebelumnya 48 proyeksinya 66 dia jadi 130. Sekarang 130 proyeksinya 58.000. Apakah dia akan naik lagi? Nah, ini yang ingin saya sampaikan buat rekan trader. Nah, kalau kita lihat rekan trader, data informasi yang diperoleh, ya, data informasi yang diperoleh, analisa-analisa yang diperoleh menyatakan bahwa non-farm payroll ini akan sedikit mengalami penguatan rekan trader ya. Cerita kasarnya 58.000. Apakah dia akan melebihi dari 58.000? Kalau dari informasi yang saya peroleh ya, ini diperkirakan bahwa non-farm payroll ini dia akan sedikit mengalami ya. Akan sedikit, sabarkan trader. Nah, ini datanya diperkirakan bahwa non-farm payroll diperkirakan akan naik. Ya, akan naik sedikit di atas 59.000 walaupun kemarin itu dia sebesar 130 rekan trader ya. Dan untuk sekarang ini 59.000, tapi diperkirakan bahwa potensi untuk lebih besar dari proyeksi itu sangat besar. Nah, artinya kalau potensi proyeksinya itu lebih besar, artinya di sini kita bisa lihat bahwa potensi untuk pemangkasan tingkat suku bunga ini akan semakin sedikit menurun rekan trader.
Dan ini juga sejalan dengan apa yang terjadi saat-saat ini rekan trader. Kita lihat imbas dari peperangan membuat semua naik, indeks dolar Amerika naik, gold pun juga walaupun naik tapi agak sedikit tertekan saat ini. Kenapa rekan trader agak tertekan? Karena gold sebagai aset safe haven akan selalu dicari saat terjadi geopolitik yang luar biasa seperti sekarang ini. Akan tetapi harap diperhatikan juga ada sisi lain, yaitu di saat konflik gold naik, dolar pun naik sebagai aset safe haven, orang akan mengambil dolar untuk menjadi aset safe haven di situ. Tapi di sisi lain rekan trader lihat bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah ini membuat bagaimana minyak ini sedikit mengalami tekanan dan membuat harga minyak naik besar karena ditutup selat Hormuznya rekan trader. Sehingga dari sini peluang untuk inflasi itu akan sangat besar karena harga minyak naik rekan trader. Sehingga rekan trader dari sini kalau kita lihat bahwa peluang tersebut semakin membuka jalan lebar bahwa The Fed ini kemungkinan bukan menurunkan tapi bukan menurunkan, bukan memangkas, bukan hold, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan menaikkan tingkat suku bunga rekan trader. Jalan dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Imbasnya kalau ini terjadi ya alarm juga nih buat gold rekan trader. Tapi rekan trader kita akan lihat ini situasi yang mau gimana lagi. Situasi terjadi seperti kayak gitu rekan trader. Situasi terjadi seperti kayak gitu. Ditambah lagi nanti non-farm payroll nanti malam. Kalau saya lihat prediksi-prediksi yang dikatakan ya kemungkinan besar non-farm payroll dia akan sedikit mengalami penguat naik rekan trader. Jadi dari 59.000 ini penambahan angka lapangan kerja. Kemungkinan besar dia akan sedikit besar dari 59.000. Artinya kalau 59 lebih besar dari 59.000 membuat dolar Amerika akan menguat dan memberikan sedikit tekanan terhadap gold ke depan. Sehingga yang menjadi pertanyaan kalau ini terjadi, bagaimanakah gold ke depan rekan trader? Ya kemungkinan gold dia agak sedikit mengalami pelemahan dan kalau saya lihat rekan trader di sini, rekan trader, saya bisa pastikan bahwa sepertinya kalau saya bisa pastikan bahwa sepertinya peperangan ini tidak terlalu membantu ini gold naik rekan trader. Tidak terlalu membantu gold ini naik. Karena naiknya itu cuma di hari-hari pertama aja rekan trader. Setelah itu dia jatuh bebas seiring dengan memang keadaan terjadi pengaruh dan potensi inflasi yang semakin besar sehingga membuat ya pemangkasan tingkat suku bunga bukan merupakan wacana yang baik untuk hal tersebut rekan trader. Nah, oleh karena itu kita udah bisa melihat bahwa gold kemarin memang sempat naik ke 5.300 tapi setelah itu jatuh malahan keluar dari 5.000 dan itu adalah impact dari bagaimana pasar bereaksi. Profit taking yang dilakukan dan memang pasar udah melihat hal tersebut rekan trader. Tidak ada pilihan dan para pejabat The Fed pun juga kemarin dalam statement-statementnya menyatakan bahwa semakin tertutupnya selat Hormuz membuat naiknya harga minyak semakin memberikan dampak bisa terjadi inflasi rekan trader. Sehingga kalau hal ini terjadi inflasi naik ya tidak ada pilihan untuk melakukan pemangkasan rekan trader. Walaupun sudah sangat jelas pasar ini akan bereaksi setelah kemarin Donald Trump mengirimkan nama secara resmi Kevin Ward sebagai para pejabat The Fed, di mana sebagai gubernur sentral bank Amerika, di mana gubernur sentral bank Amerika pilihan dia ini mempunyai kapasitas untuk menekan supaya seperti dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump. Akan tetapi keadaan genting di selat Hormuz ini membuat potensi inflasi itu semakin tinggi sehingga kalau ini terjadi ya tidak ada pilihan lain rekan trader. Untuk memangkas itu sangat tidak mungkin. Untuk sementara menghold ya. Sehingga dari sini kita lihat bahwa pengaruhnya akan sangat besar terhadap emas, bahwa emas ini agak sedikit tersendat untuk naik. Rekan trader. Ini kita lihat secara logika pergerakan pasarnya rekan trader. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa bagaimanakah pengaruhnya nanti terhadap non-farm payroll. Betul, dia akan menunggu dorongan baru, tapi dorongan baru ini juga akan terlihat setelah data itu dikeluarkan. Dan kalau potensi dorongannya itu masih berada di atas proyeksi, ya gold itu mungkin
tidak terlalu naik-naik banget tingginya rekan trader, malahan punya potensi agak sedikit koreksi atau mungkin sideways stagnan rekan trader di antara posisi 5 ribuan, dan tidak terkemungkinan dia bisa jatuh lagi di bawah 5.000 seperti beberapa minggu yang lalu rekan trader. Oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa emas memang menunggu non-farm payroll, menunggu dorongan. Tapi seberapa besarkah dorongan ini ya sangat sulit untuk kita bilang, karena hal ini juga dipengaruhi oleh situasi yang terjadi sekarang. Dalam konflik orang akan mencari aset safe haven, tapi untuk konflik kali ini semua sangat terpengaruhi setelah selat Hormuz di ban atau ditutup. Sehingga di sini kita bisa bilang bahwa impact-nya akan sangat luar biasa terhadap inflasi. Dan apabila itu terjadi ya tidak ada pilihan untuk The Fed untuk suku bunga kemungkinan juga bisa dinaikkan. Dan kalau ini terjadi, waduh, malah petaka besar ini buat emas. Proyeksi 6.000 sepertinya ini masih jauh api dari panggang. Ini mesti disembur pakai naga aja, sembur ini. Naga itu yang harus sembur biar naik lagi ya. Tapi kita tidak tahu ke depan rekan trader. Kita akan menunggu proyeksinya yang datanya akan dikeluarkan pada malam ini, dan kita akan terus menunggu pergerakan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Sampai kapankah ini akan berhasil berlalu? Cuman satu kata, only God knows. Hanya Tuhan yang tahu. Oke rekan trader semuanya, thank you. Sekarang kita langsung balik lagi ke analisa teknikal kita. Seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kalau rekan trader lihat indeks dolar Amerika hari ini, waduh, mana pula ini. Nah, rekan trader lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih tetap bergerak dalam posisi wait and see, tapi kalau saya melihat bahwa masih ada sedikit potensi untuk naik rekan trader, masih ada sedikit potensi untuk naik. Oleh karena itu analisa saya menyatakan bahwa kalau memang nanti malam non-farm payroll benar-benar lebih menitik beratkan terhadap penguatan dolar, ya menurut saya dia akan naik sampai kembali lagi ke zona 99.017. Tapi ya tidak terlepas juga bahwa peluang melemah pun juga masih tetap ada, sehingga saya bisa memproyeksikan bahwa pelemahan itu masih bisa hingga level 98.517. Sehingga saya bisa bilang bahwa saat ini fix dia masih tetap berada di posisi 98. Masih aman minggu ini posisi 98. Malahan 99 juga masih bisa saja terjadi. Euro USD kita lalui sekarang kita masuk di Euro USD. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD walaupun secara garis besar kita lihat bahwa peluang menguat, tapi selalu hati-hati juga bahwa serangan balik pun juga akan selalu ada rekan trader. Anggaplah memang dia menguat, ya analisa saya menguatnya menurut saya tertingginya itu di posisi 1.16431, tapi hati-hati juga bahwa peluang untuk kembali jatuh itu sangat besar, bisa membuat dia jatuh di posisi 1.15868. Nah, ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Bagaimanakah untuk Uncle Pound Sterling, Uncle Pound? Kita lihat rekan trader untuk Uncle Pound saat ini. Uncle Pound saat ini pergerakannya sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa Pound Sterling hari ini sedikit gacor ya, segacor-gacornya kita akan lihat seberapa besarkah sampai malam nanti, potensinya masih tetap kuat. Analisa saya dia masih bisa bergerak hingga 1.33995 dan tetap harus dilihat juga bahwa potensi pelemahan juga masih tetap besar. Ya, analisa saya dia bisa turun melemah hingga 1.33399. Nah, ini dia pergerakan yang bisa terjadi pada gold pound sterling hari ini. Bagaimana ke gold? Nah, gold ini benar-benar ini seperti nona manis, ini harus dirayu supaya dia bisa naik lagi. Untuk gold hari ini rekan trader ya, dari kacamata saya gold ini memang ada sedikit peluang untuk kembali naik lagi setelah kemarin sulit kali ini dia naik ini ya. Ada peluang untuk naik. Analisa saya setinggi-tingginya hari ini mungkin paling tertinggi itu di seputaran 5.191. Tapi sekali lagi hati-hati, hurt. Saya bilang buat rekan trader hurt, dia bisa jatuh berkeping-keping sampai 5.034.
Jadi hati-hati, hurt, dia bisa jatuh berkeping-keping dengan potensi penguatan paling tertinggi itu berada di seputaran 5.191. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat bersama-sama rekan trader. Untuk USD Yen Jepang, pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini, kita lihat USD Yen Jepang hari ini pergerakannya luar biasa. Potensi naik ada, tapi serangan balik mendadak pun masih tetap ada. Analisa saya ya kemungkinan dia akan kembali naik lagi walaupun setelah itu tidak tinggi-tinggi banget. Analisa saya di seputaran 158.122. Tapi peluang untuk melemah juga tetap ada. Dia bisa melemah hingga level terendah 157.278. Ya. Oke rekan trader, ini adalah hasil analisa dan prediksi kami. Ya. Semoga bermanfaat untuk rekan trader. Sedangkan untuk kalender ekonomi sudah saya sampaikan buat rekan trader bahwa ini malam nanti kalender ekonomi akan ada, harap diperhatikan ya. Malam nanti 2030 non-farm payroll, tingkat pengangguran, rata-rata pendapatan dan penjualan retail ya. Retail ada dan retail inti semuanya 2030 waktu Indonesia bagian barat, waktu barat bagian Indonesia. Nah, rekan trader, ini adalah hasilnya dan rekan trader, semoga bermanfaat untuk rekan trader. Jangan lupa juga ini adalah website resmi kami, silahkan bergabung bersama kami. Kami siap memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Dan rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa nanti malam jangan lupa webinar akan kami bawakan buat rekan trader dengan judul Forex di Persimpangan. Konflik geopolitik melawan kebijakan The Fed. Bagaimana kisah asmaranya? Kita akan melihat bersama-sama di webinar nanti malam. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus. Ingat, 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, webinar akan kami lakukan. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya webinar ini. Tetap terus semangat. Kita akan pantau karena hari ini hari yang sangat luar biasa. Non-farm payroll akan dirilis. Kita akan melihat bagaimana hasilnya dan bagaimana proyeksi setelah non-farm payroll ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di acara-acara selanjutnya. Salam Profit Indonesia.